Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu Karismata Kids. Ayo kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau bersama-sama mengikuti ibadah di GSCA Karismata Kids. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang kita mau memuji nama Tuhan, kita mau katakan dari terbit matahari sampai pada masuknya. Kita tetap memuji Tuhan. Yeay! Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak kita semua untuk menyiapkan firman kita, hati kita, dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang semuanya ambil sikap yang baik. Kita mau menyembah Yesus. Kita mau angkat pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih, Kau mengasihiku
kembali lagi hari ini bersama Kak Sensa di sini. Nah, adik-adik gimana kabarnya? Semuanya baik kan? Kakak berdoa di sini biarlah adik semuanya dalam lindungan Tuhan dan tetap sehat. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau nanya nih kepada adik-adik. Siapa di sini yang pernah naik ke gunung atau mendaki gunung? Nah, kalau misalnya kita mendaki gunung, biasanya itu butuh waktu 1 atau 2 jam atau berapa hari untuk sampai di puncaknya ya. Nah, pada zaman dahulu ada seorang bernama Musa. Dia juga disuruh Tuhan untuk mendaki gunung dan dia di sana selama 40 hari lamanya. Mau tahu kelanjutannya kira-kira kenapa ya Musa ada di sana? Ngapain ya dia? Mau tahu kelanjutannya? Nah, kita berdoa dulu ya untuk melanjut ceritanya. Kita mau lipat tangan, tutup mata kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, cerita tentang Engkau Tuhan, berkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Berikan kami telinga yang dapat mendengar dengan baik mengenai kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, haleluya, amin. Nah, kita lanjut ya ceritanya. Adik-adik, waktu itu Musa mendaki gunung Sinai dan dia berada di puncak gunung selama 40 hari lamanya. Bayangkan ya, 40 hari lamanya itu lama sekali, butuh waktu yang panjang sekali. Nah, kira-kira kenapa Musa ada di sana? Musa bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berbicara kepada Musa secara langsung dan memberikan 10 perintah Allah melalui tertulis di 2 loh batu. Dan waktu itu selama 40 hari lamanya Musa mendaki gunung Sinai dan ternyata di bawah, bangsa Israel kan masih di bawah nih, di bawah tadi. Nah, Musa di gunung Sinai. Ternyata mereka mengeluh, kenapa Musa lama sekali ya? Kenapa Musa kok butuh waktu berapa hari untuk ada di gunung? Kira-kira kenapa Musa di sana? Kira-kira kenapa Musa lama sekali? Lalu mereka mulai marah, mulai menggerutu, mulai mengeluh dan mulai merasa Musa itu sudah tidak peduli lagi sama mereka, Tuhan sudah tidak peduli lagi sama mereka. Dan akhirnya mereka mendatangi Harun. Masih ingat Harun siapa? Harun itu adalah orang yang membantu Musa untuk memimpin bangsa Israel. Nah, salah satunya adalah Harun. Mereka datang kepada Harun dan mereka memohon kepada Harun, Harun, tolong kami merasa lelah, kami merasa capek menunggu Musa. Jangan-jangan Musa tidak peduli lagi dengan kami, jangan-jangan Tuhan Allah sudah tidak peduli lagi dengan kami. Buktinya selama 40 hari dia tidak kembali kepada kami. Bagaimana kalau kita membuat Allah saja untuk kita sembah? Bagaimana kita membuat patung saja untuk kita sembah? Dan itu akan menyertai kita dalam perjalanan. Kira-kira Harun mau nggak menurut permintaan bangsa Israel? Ada yang tahu? Nah, ternyata Harun menuruti permintaan mereka. Seharusnya Harun menolak permintaan mereka. Harusnya Harun berkata, tidak boleh, kita harus tetap menunggu Musa kembali dari gunung Sinai dan tetap menyembah Allah kita yang menuntun kita keluar dari bangsa Mesir. Tapi ternyata Harun menuruti permintaan mereka. Lalu Harun menyuruh bangsa Israel untuk mengumpul semua emas yang mereka miliki, emas, perak, semua yang mereka miliki, dan mereka menjadikan itu patung yang dinama lembu emas. Nah, setelah jadi nih, lembu emasnya setelah jadi, lalu mereka menyembah lembu emas itu, mereka bersorak-sorai, mereka berpesta pora, mereka beria-ria, mereka menyanyi-nyanyi, mereka menyembah lembu emas itu, mereka senang sekali. Nah, pada waktu itu Musa turun dari gunung Sinai. Lalu Musa terkejut melihat bangsa Israel dan Harun menyembah lembu emas itu. Kira-kira Musa marah enggak? Jelas marah, Musa sangat marah sekali. Musa kaget, Musa terkejut kenapa bangsa Israel menyembah Allah lain. Mengapa mereka membuat lembu emas untuk mereka sembah. Lalu Musa marah, Musa menghempas 2 loh batu tadi yang berisi 10 perintah Allah.
Dan Musa berkata, kamu yang ingin tetap menyembah Allahku, mari sini bersamaku. Tetapi kamu yang tidak ingin menyembah Allahku dan tetap menyembah lembu emas, silakan berada di situ. Lalu mereka ada sekitar 3.000 orang, banyaknya tetap memilih untuk menyembah lembu emas. Lalu apa yang terjadi? Tuhan ingin menghukum mereka. Tuhan ingin menghajar mereka. Tuhan ingin menghukum mereka karena mereka berpaling dari Tuhan, karena mereka menyembah Allah lain. Jadinya Tuhan ingin menghukum mereka. Tapi kira-kira jadi nggak Tuhan menghukum mereka? Ternyata Musa memohon kepada Allah. Ternyata Musa meminta dan memohon berdoa kepada Allah agar bangsa Israel tidak jadi dihukum. Dan akhirnya bangsa Israel tidak jadi dihukum. Dan Allah tetap mengasihi bangsa Israel. Walaupun mereka sempat menyembah Allah lain, menyembah lembu emas. Lalu Musa menghancurkan lembu emas itu, jadi hancur sekali. Jadi tidak ada lagi yang tersisa. Oke, adik-adik, dari cerita ini kakak mau kasih tahu satu hal yang penting. Jadi jika adik-adik tidak mau Tuhan marah atau tidak mau Tuhan menghukum kita, jika kita mau Allah tetap mengasihi kita, mencintai kita, maka kita jangan pernah menyembah berhala. Menyembah berhala itu apa sih, Kak? Menyembah berhala itu artinya dimana kita lebih mengutamakan sesuatu. Contohnya nih, lebih mengutamakan HP-nya, lebih mengutamakan main gamenya, lebih mengutamakan waktu bermainnya dibandingin Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu, kita mau belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Contohnya ya, kalau adik untuk melakukan apa saja, berdoa dulu. Contohnya kalau ada waktu pas sekolah minggu aja dulu, bermainnya nanti aja. Pas ada pertemuan Google Meet, ada kelas misalnya, nah bermainnya nanti aja dulu. Kita mau sekolah minggu dulu, mau memuji Tuhan dulu, bersorak-sorai dengan Tuhan dulu, berdoa dulu. Jadi adik-adik utamakan Tuhan melebihi apapun, melebihi HP adik-adik, melebihi barang apapun itu. Oke? Kita mau belajar bersama-sama. Kita mau tetap menyembah Tuhan apapun yang terjadi. Oke adik-adik, sampai di sini kakak mau menutupi cerita kita. Namun sebelumnya kakak ingatkan ada ayat hafal yang harus kita hafalkan. Kira-kira ada yang ingat nggak ayat hafalnya minggu lalu? Ada yang ingat nggak? Nah, oke, hari ini kita mau menghafal dari Keluaran 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini kata Tuhan ya. Kita ulang lagi ya. Keluaran 20 ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya adik-adik, diingat ya, dihafal ya. Nanti kalau adik-adik sudah hafal, ditulis di kolom komentarnya ya. Kakak mau tahu dong siapa yang sudah hafal. Nah, oke adik-adik, kita mau berdoa untuk menutupi sekolah minggu kita pada hari ini. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Biarlah melalui cerita hari ini kami mau belajar mengutamakan Tuhan melebihi apapun dalam hidup kami, melebihi HP kami, melebihi permainan game kami, melebihi apapun Tuhan. Kami mau tetap mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Dan jangan lupa datang kembali ya di ibadah online Sekolah Minggu Karismata Kids. Kami tunggu besok minggu depan. Dah, Tuhan Yesus memberkati.